Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dasar listrik dan elektronika, di mana pembahasannya akan Ibu batasi sampai dengan komponen elektronika pasif, yaitu resistor. Pertama kita akan membahas terkait pengertian dari elektronika dan kelistrikan. Apa sih elektronika itu? Elektronika sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Nah, terus alat-alat apa sih yang bisa kita sebut atau yang menggunakan dasar kerja elektronika? Ini biasa kita sebut sebagai electronic device atau peralatan elektronik, di mana peralatan atau piranti elektronik ini kalian sering temuin di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada radio, bahkan smartphone kalian, televisi, DVD, kamera, laptop, robot, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian dari kelistrikan. Listrik itu sendiri adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Ada juga pengertian lain, yaitu listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel yang timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran yang negatif. Oke, karena kita udah tahu apa itu elektronika dan apa itu kelistrikan, kita juga ada namanya komponen elektronika. Komponen elektronika itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Rangkaian elektronika terdiri atas berbagai komponen elektronika dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Kenapa disebut sebagai komponen pasif dan kenapa disebut komponen aktif? Itu juga karena memiliki fungsi yang berbeda. Tapi yang pertama kita akan membahas tentang komponen pasif. Apa sih komponen pasif? Komponen pasif adalah komponen yang dapat bekerja tanpa sumber tegangan. Jadi komponen ini nggak perlu sumber tegangan untuk mengetahui nilai yang terkandung di dalam komponennya. Nah, komponen pasif ini biasanya menggunakan bahan konduktor atau penghantar, sedang komponen aktif menggunakan bahan semikonduktor. Itu perbedaan dari penggunaan bahannya. Next, komponen pasif itu ada resistor, ada kapasitor, dan ada induktor. Tapi pada kesempatan kali ini, seperti yang Ibu sudah bilang di awal, kita hanya akan membahas terkait resistor. Resistor sendiri itu biasa disebut sebagai hambatan yang berfungsi tentu saja untuk menghambat. Untuk menghambat apa sih? Jadi resistor itu untuk menghambat arus listrik dalam rangkaian listrik dan membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Nah, resistor ini satuannya ohm dengan simbol seperti ini. Biasanya juga kalau misalkan di rangkaian elektronika kalian akan menemukan resistor dengan lambang seperti ini. Selanjutnya kita akan pelajari tentang sifat dan bahan dari resistor. Oke, jadi untuk sifat resistor sendiri itu berbeda-beda. Yang pertama itu ada untuk membangkit panas atau filamen. Yang kedua untuk memberikan selisih tegangan atau pembagi potensial. Yang ketiga sebagai penghubung antara berbagai rangkaian. Yang keempat arus terjadinya perubahan bentuk. Dan kelima untuk penentuan besaran fisis. Selanjutnya bahan pembentuk resistor itu ada 4, yaitu tahanan kawat, tahanan arang, tahanan lapis tipis atau film dari logam atau arang, tahanan dalam IC. Yang selanjutnya kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada resistor itu biasanya pertama berubah harga atau berubah nilai. Itu disebabkan karena panas atau emang umur resistornya sudah tua kayak gitu. Yang kedua, dia itu putus. Jadi harganya berubah menjadi sangat besar sekali atau sangat kecil sekali. Jadi dia tidak menghambat sama sekali kalau dia putus.
Nah, yang ketiga ada terhubung singkat atau bocor, harga menjadi kecil. Selanjutnya, resistor sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu resistor linier dan resistor non-linier. Yang pertama, resistor linier. Resistor linier sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu resistor fix atau tetap dan resistor variabel. Yang pertama kita akan pelajari resistor fix atau tetap, di mana resistor tetap itu memiliki simbol seperti ini. Dan resistor tetap adalah resistor yang memiliki nilai hambatan yang tetap. Resistor sendiri memiliki batas kemampuan daya, misalnya ada 1/16 watt, 1/8 watt, setengah watt, ataupun 1/4 watt. Di mana resistor itu hanya dapat beroperasi dengan daya maksimal sesuai dengan kemampuan dayanya. Jadi ukuran resistor pun bisa lihat di contoh sini, itu kan ukurannya beda-beda. Itu tuh tergantung sama daya wattnya ini. Semakin besar wattnya, maka dia akan semakin besar ukuran resistornya. Ini adalah contoh dari resistor tetap menggunakan gelang warna. Ada juga resistor tetap yang berbentuk SMD. Nah, ini adalah resistor yang dipakai yang biasanya pada handphone kalian atau laptop. Jadi dia itu warnanya hitam dan ukurannya lebih kecil, bukan yang seperti di atas ini. Tapi dua-duanya ini adalah resistor. Untuk mengetahui nilai hambatan suatu resistor, itu bisa langsung dilihat atau dibaca pada bagian luar badan resistor. Contohnya kalau misalkan di yang gelang warna, ini ada bagian gelang-gelangnya kan. Nah, ini kita bisa langsung hitung sesuai dengan warna gelangnya. Nanti kita tahu nih, oh ini dia ukurannya 220 ohm misalkan kayak gitu. Kalau untuk SMD dia tertera di bagian badan resistornya, kayak ini R100 kayak gitu. Nah, kalau yang pertama kita bahas ini adalah kita baca tentang gelang warna resistor. Pada dasarnya yang paling mudah itu adalah 4 gelang warna resistor. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama itu yang warna coklat, ini adalah gelang 1. Yang warna orange ini gelang 2. Yang warna biru ini adalah gelang 3. Dan yang terakhir yang berwarna emas adalah gelang keempat. Di mana tabel ini harus kalian hafalkan. Karena nantinya kalian akan praktek tanpa melihat tabel ini lagi. Biasanya cara untuk menghafalnya adalah dari hitam, coklat, merah, orange ini dibaca hi, cho, me, o, ku, hi, bi, u, a, p. Jadi hicomeo kuhibi uap. Dimana biasanya yang dipakai itu kan emas dan perak. Emas itu bernilai 5% toleransinya, perak 10% toleransinya. Tapi ada juga kalau dia nggak ada warna, itu tuh dia punya toleransi 20%. Sebagai contoh, di gambar ini ada warna coklat, orange, biru, dan emas. Maka gelang 1 itu dianggap sebagai puluhan. Gelang 2 dianggap sebagai satuan. Gelang 3 dianggap sebagai pengali atau jumlah 0. Yang terakhir adalah toleransi. Contohnya di gelang 1 ada warna coklat. Itu dia nilainya kan 1. Berarti puluhannya 1. Terus ada warna orange di gelang 2. Itu kan nilainya 3. Berarti satuannya 3. Jadi dia 1, 3. Setelah itu ada warna biru. Warna biru itu kan di sini ada tulisan 1 mega ohm atau dia 6, ya kan nilainya 6. Berarti 1, 3 ditambah 0-nya ada 6. Nanti kita akan lihat di next slide. Terus resistor itu memang cuma ada 4 gelang, Bu. Enggak, resistor itu ada punya sampai 6 gelang. Lihat kode warna yang di sini. Tadi kita belajar yang 4 gelang, sekarang kita belajar yang 5 sampai 6 gelang. Perhatikan di sini. Ini dia ada garisnya kan? Garis yang warna coklat ini gelang pertama. Jadi semua yang di sini adalah gelang pertama. Yang selanjutnya gelang kedua. Bedanya apa sih? Kalau misalkan di gelang maksudnya kalau di 5 gelang, itu tuh gelang 1, 2, dan 3 itu menunjukkan
ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau tadi kan 4 gelang dia cuma menunjukkan satuan dan puluhan. Baru setelah itu gelang ketiga menunjukkan berapa jumlah nolnya atau faktor pengalinya. Begitupun dengan gelang kelima dan gelang keenam. Kalau gelang kelima dan keenam itu yang digunakan adalah gelang keempat sebagai faktor pengalinya. Bisa dilihat di tabel kayak gini. Misalkan yang 5 gelang ya. Ini ada warna kuning, ungu, hitam, oranye, dan emas. Yang warna kuning itu kan lihat di tabel dia nilainya 4. Selanjutnya ada warna ungu. Itu dia nilainya 7. Setelah itu ada warna hitam, nilainya 0. Berarti dia 4, 7, 0. Oke, ini nilai dari awal 4, 7, 0. Setelah itu kita cari tahu nih faktor pengalinya di gelang keempat. Lihat gelang keempat warna orange atau 1000 atau nilainya 3. Jadi dia butuh nolnya ada 3. Jadi ditambahlah 470 ditambah nolnya 3. Jadi berapa? 470.000 ohm. Terus ada warna emas nih. Coba lihat lagi di tabel warna emas berarti kurang lebih 5% toleransinya. Terus kalau yang 6 gelang apa sih Bu bedanya? 6 gelang cara bacanya sama kayak yang 5 gelang. Bedanya di gelang terakhir ini dianggap sebagai koefisien temperatur atau suhu. Jadi misalkan kayak di sini nih ini ada warna coklat yang paling terakhir di 6 gelang ini. Itu berarti lihat coklat di tabel 100 ppm. Oke, kita lihat contohnya. Ada resistor dengan 4 gelang. Gelang pertama warna coklat, gelang kedua warna hitam, gelang ketiga warna hijau, dan yang terakhir ada perak, gitu kan. Jangan lupa kalau gelang pertama itu sebagai puluhan, gelang kedua sebagai satuan, gelang ketiga sebagai jumlah 0 atau faktor pengali, gelang keempat sebagai toleransi. Contoh di sini lihat ada coklat 1, ya kan? Hitam 0, hijau 5. Lihat di sini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 ditambah nolnya 5. Atau sama dengan 10 kali 10 pangkat 5. Sehingga dia menghasilkan 1 juta ohm atau 1 mega ohm. Lihat ya, jadi kalau warna coklat itu 1, hitam itu 0, hijau itu 5. Tandanya si hijau ini adalah jumlah dari nilai nolnya. Next ada contoh kedua, ada warna hijau, biru, orange, sama emas. Kan hijau itu 5, biru itu 6, orange itu 3, emas itu toleransi 5%, plus minus 5%. Nah, jadi ada dua cara, sama kayak yang tadi. Orange itu kan melambangkan angka 3 kan? Itu berarti jumlah nolnya ada 3. Itu sesuai dengan cara 1. Oke. Cara 2 itu sama aja. 56 dikali faktor pengali berapa? 3. 10 pangkat 3. Jadi kan 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000 atau 10 pangkat 3 itu. Jadi 10 pangkat 3. 3 ini menunjukkan bahwa nolnya itu ada 3. Makanya kenapa 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3 atau sama dengan 10 kali 10 kali 10. Sampai sini paham? Dalam menuliskan nilai dari resistor ataupun komponen apapun, jangan pernah lupa untuk menuliskan satuan. Karena kalau kamu nggak nulis satuannya, ibu nggak akan tahu itu kamu nulis nilai apa gitu. Karena bisa aja 56.000 ini bukan ohm kan. Kalau ternyata itu meter gimana? Kayak gitu. Jadi itulah pentingnya nilai satuan. Selanjutnya, tadi kan kita udah bahas tentang resistor yang fix atau tetap. Sekarang kita akan bahas tentang resistor variabel. Resistor variabel adalah resistor yang nilai hambatannya atau resistansinya dapat diubah-ubah. Nilai resistansi adalah nilai hambat ya. Yang pertama itu contohnya ada potensiometer. Lihat di sini bentuk potensiometer, dia punya 3 kaki, terus bisa diputar-putar.
Jadi resistor yang ini adalah resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dengan memutar porosnya. Jadi potensiometer pada dasarnya sama dengan trim pot secara fungsional. Biasanya digunakan untuk volume. Jadi kalau yang kalian biasanya puter tuh volumenya, itu tuh kalian mengubah hambatannya. Makanya kenapa dia volumenya bisa kencang, bisa pelan, itu karena kalian mengatur di hambatannya. Nah, lambangnya si potensiometer ini sedikit berbeda sama yang fixed resistor. Lihat di sini ada tanda panah ke dalam. Ini menandakan bahwa dia adalah resistor yang variabelnya dapat berubah atau bergeser. Biasanya potensiometer sendiri ini nilainya sudah bisa terlihat di badan potensionya. Ada tulisannya 103, itu tandanya 1000 kayak gitu. Selanjutnya contohnya ada trim pot. Nah, trim pot ini mirip-mirip sama potensio, bedanya adalah resistor yang ini kalau mau diputar porosnya harus menggunakan obeng. Jadi pada bagian sini nih, ini kan ada tanda minnya kan. Nah, itu kita putar pakai obeng. Untuk mengetahui nilai hambatan dari suatu trim pot dapat dilihat dari angka yang tercantum pada badan trim pot. Misalkan kayak 103, itu berarti dia maksimalnya 1000 ohm. Jadi dia bisa bekerja mulai dari 0 ohm sampai 1000 ohm. Nah, perhatikan juga lambangnya, ini dia berbeda. Kalau tadi yang potensiometer ada tanda panah ke dalam, kalau trim pot ada garis yang menyilang di lambang resistornya. Selanjutnya kita akan membahas tentang resistor non-linear. Nah, resistor non-linear itu apa sih, Bu? Resistor non-linear adalah resistor yang nilai hambatnya tidak linear karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang pertama, itu ada LDR, Light Dependent Resistor. Jadi, Light Dependent Resistor ini adalah resistor yang nilai hambatannya terpengaruh oleh perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Perhatikan namanya light dependent resistor. Light itu artinya cahaya, dependent itu artinya terpengaruh atau dipengaruhi. Jadi LDR adalah resistor yang dipengaruhi oleh cahaya. Nah, bentuknya itu seperti ini ya. Jadi dia ada kayak zigzagnya gitu di penampang resistornya. Nah, makin besar intensitas cahaya yang mengenainya, maka makin kecil nilai hambatannya. Simbolnya pun berbeda. Jadi dari simbol resistor ada lingkarannya dan ada 2 tanda panah masuk, yang berarti dia itu menyerap input dari luar, atau di sini adalah konteksnya light atau cahaya. Lihat panahnya ke dalam ya, artinya dia input. Selanjutnya ada NTC atau negatif temperatur koefisien. Negatif temperatur koefisien berarti dia adalah resistor yang dipengaruhi oleh koefisien temperatur yang negatif. Jadi resistor ini dipengaruhi oleh perubahan suhu, di mana makin tinggi suhunya maka makin besar nilai hambatannya. Itu NTC. Nah, bentuknya itu seperti ini. Simbolnya pun juga berbeda dibanding sama jenis-jenis resistor yang sebelumnya. Jadi dia ada tanda garis, terus panahnya ke atas. Sorry, bukan panah, tapi ada garis ya, bukan panah. Dari bawah ke atas. Dan yang membedakan adalah ada tanda min T derajat. Ini tandanya adalah negatif temperatur. Dalam derajat, kan? Derajat itu kan artinya temperatur. Selain NTC, ada juga jenis resistor yang namanya ada negatif, berarti harus ada positif. Ada juga namanya PTC, yaitu positif temperatur koefisien. Jadi dia adalah kebalikan dari NTC. Jadi jenis yang ini tuh nilai hambatannya akan semakin besar jika suhunya semakin tinggi. Perbedaannya adalah kalau di yang positif, ini tanda tulisan di bawahnya adalah plus T derajat, yang berarti dia adalah positif temperatur. Nah, kalau NTC sama PTC ini biasanya dipakai di mana sih, Bu? Kalau NTC dan PTC itu biasanya dipakai di setrika, terus kulkas, kayak gitu. Nah, kalau misalkan LDR nih,
Itu biasanya dipakai buat apa sih, Bu? Dia itu biasa dipakai sebagai sensor untuk misalkan untuk membuka pintu otomatis kayak gitu. Itu menggunakan LDR.